Mulai besok buat teman-temanku semuanya, saya nggak peduli mau Anda telat bayar dimanapun terserah, mau dipinjol manapun, ini sudah sangat keterlaluan teman-teman semuanya. Ancamannya sampai mau menghancurkan Anda dunia akhirat. Terkadang saya juga bingung gitu loh. Emang di dunia oke lah Anda dihancurkan karena Anda dibebankan dengan bunga tinggi, penagihan yang sangat kasar dan sangat luar biasa. Kalau di akhirat apa yang dihancurkan gitu loh. Udah kayak menembus langit ini. Si debt collector ini terkadang ancam-ancamannya. Saya pengen mulai besok teman-teman semuanya kompak kalian semuanya, putus semua komunikasi yang terhubung. Jangan ada lagi yang menggunakan nomor yang masih Anda pakai untuk meminjol kemarin. Jangan ada lagi yang mengaktifkan WA yang Anda pakai untuk minjam pinjol kemarin. Email juga seperti itu. 3 komunikasi ini itu akan merenggut nyawamu sendiri gitu loh. Ketakutanmu disumbang karena telepon setiap hari tidak pernah berhenti. Kecemasanmu karena chat setiap hari bergonta-ganti dengan berbagai macam versi. Tadi saya melaporkan sampai kabur dari rumah gara-gara diancam akan didatangi besok. Emang seperti apa sih? Coba Anda pakai logika Anda. Belum ada orang yang mati gara-gara si FC. Orang keseringan mati mengakhiri hidup gara-gara pemikiran dia sendiri. Maka dari itu, mulai besok semuanya harus kompak. Putus semua komunikasi ini. Ini sumber masalahnya teman-teman semuanya. Sumber masalahnya di sini. Berapa kali saya sampaikan. Sumber masalahnya ada di komunikasimu. Ada di teleponmu, ada di WhatsAppmu, ada di emailmu. Ini adalah sumber masalah besar. Ya. Nggak bisa kalian pungkiri. Anda ketakutan didatangi DC ke rumah, ini gara-gara telepon. Setiap hari menerima telepon, Anda akan didatangi dengan RT RW. Ya. Seketika itu juga ketakutan Anda mulai muncul gitu loh. Coba Anda analisakan apa yang perlu ditakutkan dengan DC datang ke rumah. Semua ini sama loh. DC datang ke rumah, DC via telepon, DC dengan WA, sama-sama melakukan penagihan. Tidak pernah dia merenggut nyawamu. Ya, ngapain ini yang jadi problem? Saya ditelepon, Bang. Dia mau datang nanti. Ya sudah, berarti teleponmu bermasalah. WhatsApp juga seperti itu, ya. WhatsApp selalu diancam, foto, gambar, kata-kata tidak senonoh segala macam disampaikan. Anda ketakutan gitu loh. WhatsApp juga menjadi masalah besar. Ya, selain telepon, WhatsApp juga menjadi masalah besar. Habis itu apalagi email. 3 hal ini adalah sumber yang paling bermasalah, penyebab kepanikan yang ada, penyebab ketakutan yang ada. Putus kompak semuanya, putus komunikasinya. Ya, jangan biarkan ini enteng dan mudah bagi si debt collector. Jangan Anda biarkan hidup Anda ini jadi babu selamanya gitu loh. Hanya semata gara-gara Anda ditelepon, nekat gali lubang tutup lubang. Semata gara-gara dicaci maki lewat telepon, dia menjual asetnya. Karena ucapan yang tidak bagus dari debt collectornya, dia sampai stresnya minta ampun. Putus komunikasinya. WhatsApp jangan Anda anggap sepele. Saya udah nggak bisa lagi nganggap sepele ini semuanya. Kalau teman-teman ingin bebas dari pinjol, kompak semuanya, putus komunikasi. Ya, nggak ada cerita Anda bertanya, Bang salah nggak Bang? Kita di penjara nggak Bang? Ini nggak Bang? Sudah saya terangkan di video-video sebelumnya, sudah saya sampaikan. Tidak ada yang salah Anda mengganti nomor, menghapus WA, dan mengganti email. Lebih salah lagi kalau Anda tidak melakukan itu semuanya. Itu baru salah. Udah tahu Anda penyebabnya gara-gara telepon, penyebabnya gara-gara WhatsApp, penyebabnya gara-gara email, Anda membiarkannya. Ya, berarti lebih salah diri Anda gitu loh. Makanya dari sekarang buat teman-teman semuanya, tolong kesadaran Anda ini sangat penting. Ya, kurang apa lagi coba? Gak ada yang salah. Anda memutus telepon gak ada salah. Telepon, WhatsApp, email gak ada yang salah. Kalau debt collector mau, ada KTP Anda. Yang kita hindari adalah jangan sampai panik lagi gara-gara menerima telepon. Jangan sampai stres lagi gara-gara membaca chat WhatsApp. Jangan sampai gila lagi gara-gara dikirimin somasi melalui email. Ini yang kita batasi teman-teman semuanya. Mereka memanfaatkan semua itu. Ini yang harus Anda hati-hati. Ya, saya pengen buat teman-teman semuanya, walaupun kita tidak saudara, kita tidak saling kenal, tapi kita satu tanah air, kita satu Indonesia. Saya miris kalau melihat berita ada yang nekat mengakhiri hidup gara-gara pinjol, ada yang stres gara-gara pinjol, ada yang merampok gara-gara pinjol.
Ya, yang salah adalah otak Anda sendiri. Karena ketakutan Anda terlalu berlebihan, disumbang karena telepon tadi, ditekan karena WhatsApp tadi, Anda dihancurkan dengan sendiri oleh pemikiran Anda. Ya, tolong buat teman-teman semuanya, tolong kesadaran Anda. Ya, nggak perlu Anda capek-capek. Ini ada beberapa chatan WhatsApp yang dikirim oleh debt collector. Ini dia bertanya, "Pagi Bang Bedi, mau tanya, saya ada galbay di pinjol legal bantu saku, sebelumnya di email diinfokan akan dikonfirmasi kantor. Nggak lama kemudian ada email dari KSP pendanaan jasa tagih mengirimkan email dengan nada mengancam ke alamat email kantor saya harus bagaimana?" Ini tengok. "Situ hutang di mana saja? Apa harus kita buka semua hutang-hutangmu? Ini pun kantornya, kenapa dipertahankan karyawan tukang ngutang begini? Yang jelas di sini kalau kamu tidak merasa mengutang di aplikasi itu, tinggal kamu abaikan. Ini sampahnya ini gitu loh. Tidak perlu kamu begitu ketakutan." Habis itu dia bilangin lagi, ini dari Bantu Saku, penagihan keterlambatan Bantu Saku atas nama, jika cara Anda seperti ini dan kami dipersulit, terpaksa kami izin konfirmasi dan minta bantuan titip pesan ke tempat Anda kerja ya Bu. Nggak perlu dipikirkan. Makanya saya bilangin email, tolong sesegera mungkin email ini Anda hapus teman-teman semuanya. Ya, dan habis itu lagi Anda juga lihat, mereka juga ingin menghancurkan Anda di dunia dan di akhirat. Tapi yang jelas mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Percayalah, walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, kepanikan Anda gara-gara ini. Gara-gara SMS, telepon, WhatsApp, email. Coba bayangkan kalau Anda tidak ada mempunyai komunikasi lagi. Tidak ada telepon yang bisa dihubungi, WhatsApp yang bisa dipakai, email yang bisa dipakai, pasti hidup Anda akan tenang. Ya, sudah saatnya Anda bahagia. Jangan biarkan masalah ini menyiksa hidup Anda sampai ke depannya. Tolong kompak teman-teman semuanya, lanjutkan menonton ini. Galbay 150 juta di pinjol, ya, menyatakan sudah tidak sanggup lagi, sudah tidak mampu lagi. Segala upaya sudah dilakukan, harta pun sudah habis, pekerjaan pun sudah hilang. Apakah ini bisa dipidana atau dipenjarakan? Oke, ini mengingat satu pertanyaan dari salah satu follower saya juga ya di dalam Instagram. Dia menyatakan dia mengalami telat bayar di beberapa pinjol legal gitu loh, ya. Mungkin dia sudah berjuang, berusaha, mungkin dulu mencicil, memperpanjang, mencoba untuk melunasi, hanya saja cara yang dia pergunakan itu sangat salah. Dia melunasi hutang ini dengan cara gali lubang, tutup lubang. Ini adalah sebuah kesalahan. Coba Anda perhatikan, orang yang mengalami hutang sampai puluhan juta bahkan ratusan juta itu karena mereka menggunakan cara yang salah. Salah satunya adalah gali lubang, tutup lubang. Ingat, semakin Anda gali, lubang yang kecil itu akan besar. Karena galian pertama dengan galian kedua itu berbeda. Jumlah pencairan pertama dengan yang kedua itu berbeda. Pertama mungkin Anda berhasil meminjam 10, yang kedua belum tentu. Ya, ketika Anda berupaya menutupi pinjaman pertama yang hutang 10 juta ini dengan cara Anda meminjam di tempat yang kedua atau yang ketiga, ya, ini Anda akan butuh 2-3 aplikasi. Karena pencairan tidak akan sama. Begitu seterusnya. Tapi ingat, ya, ada pemotongan biaya layanan yang besar, ada bunga yang besar. Anda akan kalah di posisi ini. Untuk menutupi hutang 10 juta, Anda butuh 2 aplikasi. Ya, yang satu cair 5 juta, yang satu cair lagi 5 juta. Untuk menutupi 10 juta, oke. Yang 5 juta ini tidak cukup Anda bayar 5 juta itu aja, nggak cukup. Anda harus membalikan sebesar 6-7 juta. Bayangin 2 aplikasi ini. Kalau Anda ambil di angka 6,5 juta aja Anda harus membayar dengan pinjaman Anda 5 juta. Kali 2, berarti totalnya Anda harus mengeluarkan uang 13 juta. Sementara hutang yang Anda tutup sebesar 10 juta. Itulah makanya saya bilangin, gali lubang tutup lubang adalah cara yang salah. Seharusnya ini dihentikan oleh teman-teman semuanya. Saya yakin di luar sana
Orang yang bisa meminjam lebih dari 3 atau 5 aplikasi itu karena gali lubang tutup lubang. Itu tidak semuanya uang itu dia pakai benar-benar untuk kebutuhan darurat ataupun untuk kebutuhan mendesak. Lebih banyak hasil gali lubang tutup lubang itu dipakai untuk membayar hutang-hutang berikutnya. Itu adalah cara yang salah. Sebisa mungkin tolong hindari ya teman-teman semuanya. Karena saya dengar juga beberapa cerita dari follower saya menyampaikan, saya beranggapan sih ini adalah solusi yang tepat bang. Ya gimana solusi yang tepat? Seperti tadi lah contohnya. Hutang 10 juta aja kita menutupi butuh 2 aplikasi. 5 juta satu aplikasi. Ya, apakah satu aplikasi yang kita gali buat menutupi 10 juta ini cukup kita bayar 5 juta? Enggak, dia juga mengharapkan bunganya. Belum lagi pemotongan biaya layanannya. Makanya tanpa disadari, hutang Anda di aplikasi makin menumpuk, uang tabungan Anda juga ikut habis. Karena uang yang 5 juta Anda terima tadi itu tidak utuh. Yang Anda terima hanya 4,5. Anda harus membalikan 6,5. Bagaimana menutupi supaya dia penuh jadi 5? Otomatis Anda ambil duit dari hasil kerja Anda. Udah kepake, masuk. Makanya Anda baru sadarnya itu kapan? Ketika tidak ada lagi dana yang cair, ketika tidak ada lagi aplikasi yang meminjamkan. Habis itu Anda baru sadar duit tabungan Anda sudah habis. Ya, ini sadari buat teman-teman semuanya. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Oke. Terus bagaimana ini bang? Semuanya telah terjadi. Dia berhasil meminjam di belasan aplikasi pinjol. Ya, oke. Kalau memang sudah belasan, ya kita apa boleh buat. Selama ini Anda sudah berjuang mati-matian. Anda sudah berusaha untuk menyelesaikan. Anda sudah menunjukkan itikat baik. Ya. Tapi apa boleh buat? Kecepatan pergerakan uang dari pinjol ini sangat luar biasa. Biaya admin mereka ambil, bunga mereka tekankan, denda mereka bebankan gitu loh. Ya. Jadi dalam 1 hari aja dia bisa menerapkan denda untuk 1 bulan. Kita telat 1 hari, misalnya dendanya 50.000 sehari, dia langsung kasihkan dendanya 1.500.000 karena mereka hitung untuk 1 bulan. Itulah makanya Anda terkejut kenapa dendanya sebesar ini gitu loh. Yang mereka hitung langsung 30 hari padahal Anda telatnya cuma 1 hari. Nah, kalau Anda masih mendapatkan pinjaman lebih dari 3 aplikasi pinjol legal, ini bukan kesalahan Anda sebenarnya teman-teman semuanya. Ini lebih dari kesalahan penyedia layanan. Sesuai dengan COJK nomor 19 tahun 2023, 1 orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Sekarang ada Anda yang meminjam ada belasan aplikasi pinjol. Berarti ini kesalahan dari si aplikasinya. Kenapa tidak mempunyai kredit scoring? Kenapa tidak menganalisa dulu di mana tim analis mereka? Ya, supaya dia bisa mencarikan nasabah yang benar-benar akurat. Tingkat mengembalikan dana tersebut benar-benar tepat. Ini enggak, nasabah sudah meminjam 5 aplikasi, aplikasi ke-6 masih juga cair. Ya, jadi mereka sendiri dong yang menumbangkan hal ini gitu loh. Ketika kesalahan dalam sistem ini mereka gencarkan dalam versi penagihan untuk menutupi keburukan dari aplikasi. Habis itu kita balik ke yang teman-teman tanyakan tadi. Hutang sampai total semuanya dengan bunga plus denda mencapai 150 juta. Apakah kita bisa dipidana penjara? Ya, seperti dalam yang disampaikan juga dalam Undang-Undang HAM, tidak ada seseorang pun yang bisa dihukum kurungan penjara, ya, karena ketidakmampuan dalam membayar hutang. Ya, karena hutang piutang ini diatur dalam Undang-Undang Perdata. Ada yang namanya wan prestasi dibebankanlah dengan mulai dari biaya layanan sampai denda sampai bunga. Ya, karena ada kesepakatan timbal balik. Si kreditur memberikan pinjaman kepada Anda, mereka mengharapkan keuntungan. Si debitur menerima pinjaman itu, dia juga siap memberikan keuntungan terhadap si kreditur. Jadi, makanya gugurlah dalam urusan pidananya, jatuhnya ke wan prestasi antara perjanjian hutang piutang. Jadi teman-teman nggak usah berpikir lebih bahwasanya kita akan dipenjara, kita akan dipidana. Itu hanya bahasa digunakan oleh debt collector atau penagih hutang untuk mengelabui pemikiran Anda supaya Anda gali lubang tutup lubang lagi. Ya, kalau memang iya, coba gini aja deh. Siapa yang sudah pernah dipenjara gara-gara tidak mampu bayar hutang di pinjol ini?
Sudah ada Anda temukan, ada orang yang dipenjara. Ada dari teman-teman mungkin yang baru keluar penjara gara-gara tidak mampu bayar hutang pinjol. Ada, kalau ada isi di kolom komentar, pinjol apa itu yang sedang mempenjarakan Anda gitu. Ya, saya hampir 7 tahun di sini, saya belum menemukan sama sekali baik dari follower saya ataupun orang-orang yang konsultasi langsung menyampaikan, belum ada saya temukan gitu loh. Ya, tapi kalau sebatas gugatan sederhana ada pernah satu kali terjadi, itu pun di daerah Pulau Jawa. Ada pernah satu kali itu aja. Sisanya saya nggak mendengar lagi. Itu pun hanya sebatas gugatan sederhana. Gugatan sederhana ini hanya menentukan hak si kreditur dan hak si debiturnya. Cuman itu, teman-teman. Dan satu hal lagi yang perlu Anda ingat, teman-teman semuanya. Sebelum hutang Anda ini mencapai 150 juta, itu duit yang sudah Anda habiskan itu berapa ratusan juta juga gitu loh. Ya. Ini kan hutang Anda sudah mencapai 150 juta. Otomatis duit Anda yang sudah dihabiskan melebihi dari hutang Anda hari ini gitu loh. Itu sudah hukum alamnya. Ya. Karena bunga yang diterapkan oleh pinjol itu nggak main-main, teman-teman semuanya. Pinjam 10 juta, dipotong nanti 1 juta, itu Anda harus balikkan sampai 20 juta gitu. Belum lagi ditambah dengan yang 1 juta. Itu politik mereka gitu loh. Jadi yang katanya aturan OJK 0,1, 0,2 per hari, itu nggak ada per hari. Yang ada hitungannya per detik, teman-teman semuanya. Anda dibebankan dengan hutang bunga dengan Anda bayarnya per detik, berapa detik dalam satu hari gitu loh, atau berapa menit dalam satu hari. Kayaknya hitungannya seperti itu gitu loh. Kalau nggak mungkin bunga pinjol secepat itu. Ya, jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya, kalau memang sudah menyatakan tidak mampu, ya kita apa boleh buat. Anda belajar dari sebuah kesalahan Anda terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Anda pahami itu. Apa yang menyebabkan hutang Anda sampai sebesar ini. Dan belajar dari kesalahan ini, jangan terulang lagi buat ke depannya. Tahan sampai di sini. Apa yang harus kita lakukan nih Bang? Pelan-pelan Anda tetap melangkah kerja. Ya, melangkah maju buat ke depan. Anda bekerja, Anda berusaha, kumpulkan uang Anda. Kalau uang Anda sudah terkumpul, negosiasi pokok yang Anda terima. Tunjukkan itikat baik. Kalau mereka mau, Anda bayarkan. Kalau mereka nggak mau, persetan lah. Itu urusan mereka. Yang penting kita menunjukkan itikat baik kita, rasa tanggung jawab kita. Kalau mereka tidak mau juga, itu kembali ke dia. Dan buat ke depannya, teman-teman jauh lebih sadar lagi ya, bahwasanya pinjol ini bukanlah sesuatu yang tepat untuk Anda yang membutuhkan dana darurat. Ya, malah ini akan menambah masalah. Tujuan Anda menyelesaikan masalah, akhirnya Anda terikat dalam sebuah masalah yang besar. Apa Anda nggak capek diancam setiap hari, caci maki setiap hari, dihina-hina setiap hari, sehingga tidak ada lagi hak Anda untuk bahagia? Bahkan banyak orang-orang yang sudah terjerat pinjol, saya tanyain, kapan terakhir kali Anda bisa tertawa? Dia sampai nggak tahu lagi. Dia nggak ingat lagi kapan terakhir kali dia bisa tersenyum, dia bisa tertawa. Berarti pinjol, selain dia memiskinkan Anda, juga merenggut kebahagiaan Anda. Belajar dari sana, teman-teman semuanya. Ya, ini mumpung kita masih di awal tahun, perbaiki hidup kita buat ke depannya. Ya, jangan Anda berpikir yang aneh-aneh lagi bahwasanya kita akan dipenjara, kita akan dipidana. Hal itu tidak ada. Ya, sejauh Anda tidak mampu bayar hutang, ya karena kenyataan hidup, itu tidak ada yang bisa mempenjarakan Anda. Lain hal kalau Anda memenuhi unsur untuk dituntut ke jalur pidana. Salah satunya apa? Salah satunya mungkin pemalsuan data, pemalsuan identitas. Ya, itu ya wajar-wajar aja, sah-sah aja, karena memang sejak awal Anda mencoba untuk mengelabui, Anda mencoba untuk melakukan penipuan. Tapi sejauh hal ini masih fakta sesuai dengan kenyataan hidup, ya, Anda selama ini track record Anda bagus, tapi karena dibenturkan dengan bunga yang sangat besar, akhirnya tidak mampu. Itu hal-hal wajar, teman-teman semuanya. Jadi nggak usah teman-teman terlalu overthinking, terlalu berpikir buruk tentang diri Anda sendiri. Rasa saya hal itu tidak perlu. Kurangi buat teman-teman semuanya. Jangan hanya berdiam diri di rumah, jangan hanya melamun, jangan hanya Anda kapan DC datang ke rumah, tapi lakukan pergerakan. Apa aktivitas yang bisa Anda lakukan dulu? Kalau misalnya Anda belum bisa melakukan aktivitas karena mungkin kepanikan, kesetresan, coba refreshing dulu. Refreshing yang seperti apa yang kita butuhkan gitu loh. Yang jelas refreshing tidak mengeluarkan biaya yang besar. Ingat, kita sedang bermasalah dengan keuangan. Jadi jangan nambah-nambah masalah lagi. Jangan sampai teman-teman nanti
malah shopping ke mall, belanja-belanja melalui pay letter, itu bukan refreshing teman-teman, itu nambah masalah yang ada. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-temanku semuanya, terutama yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB nanti. Kalau Anda yang sudah misalnya pengen masuk dalam grup WhatsApp saya, atau misalnya Anda pengen konsultasi, Anda bisa klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda akan diarahkan masuk ke grup WhatsApp, bahkan bisa komunikasi langsung dengan saya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.